Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ihsan, NPM 1007071717117. Saya berasal dari Fakultas Teknik, Program Studi Teknik Industri. Di sini saya akan menjelaskan dan mempresentasikan penelitian saya yang berjudul Usulan Perbaikan Kualitas pada Produk Celana dengan menggunakan metode FMEA dan juga FTA di Meraya Garmen. Latar belakang perusahaan, Miraya Garmen adalah sebuah perusahaan yang bergerak di bidang industri garmen yang berlokasi di Ketapang, Kabupaten Bandung. Perusahaan garmen ini berfokus pada produksi celana serta merupakan produk andalan yang dihasilkan oleh Miraya Garmen. Kondisi perusahaan saat ini, selama bulan Januari sampai dengan November 2021, kecacatan di perusahaan sangat tinggi. Rata-rata dari produk cacat tersebut mencapai 5,5% dalam satu periode 2021. Dampak dari produk cacat tersebut, ongkos produksi menjadi meningkat karena dari proses pengerjaan menjadi berulang. Selain itu, pemborosan pada perusahaan yaitu berupa pemborosan material dan juga pemborosan bahan baku. Faktor yang mempengaruhi kecacatan bisa diakibatkan dari operator, bahan, jenis mesin yang digunakan, dan lingkungan tempat kerja. Berdasarkan tabel di samping, beberapa faktor kecacatan pada celana biasanya disebabkan antara lain dari kesalahan proses produksi. Total kecacatan saat ini melampaui batas toleransi yang telah ditetapkan perusahaan, maka akan berdampak pada kerugian perusahaan yang cukup besar akibat dari proses produksi yang tidak memenuhi standar sehingga akan menjadi waste. Adapun tiuan pustaka yang digunakan pada penelitian kali ini yaitu metode FMEA adalah satu-satunya teknik sistematis yang paling efektif untuk menganalisis setiap kegagalan atau sistem atau proses serta menentukan apakah kegagalan tertentu terjadi pada sudut pandang tertentu atau tidak. Syukuran 2013. Menurut Kartika 2016, strategi FTA adalah investigasi, mengamati lingkungan, dan mengembangkan rencana aksi untuk mencari akar penyebab masalah yang muncul. Metode penelitian yang digunakan pada penelitian kali ini dibagi menjadi 3 tahap. Tahap yang pertama yaitu pendahuluan yang meliputi observasi dan wawancara, melakukan kajian literatur, merumuskan masalah, menentukan tujuan masalah, menentukan batasan masalah. Tahap yang kedua yaitu pengumpulan dan pengolahan data yang meliputi identifikasi data produksi, identifikasi jenis cacat, identifikasi jumlah produk cacat, menganalisis kegagalan, menganalisis setiap potensi mode kegagalan, mencari sebab akibat dengan menggunakan metode FTA, menentukan rating dari severity, occurrence, dan juga detection, menghitung nilai RPN, membuat daftar perbaikan, membuat usulan perbaikan. Yang tahap yang terakhir yaitu analisis, kesimpulan, dan saran. Hasil pembahasan pada penelitian kali ini yaitu untuk ukuran tidak sesuai dengan penyebab potensial tidak ada pelatihan pekerja, perbaikan yang dilakukan yaitu dengan mengadakan pelatihan kepada pekerja baru selama 4 jam pada saat tidak produksi dan membuat jadwal pelatihan sebulan sekali dan pengawasan berkala dari kepala produksi. Yang kedua yaitu bahan-bahan dan bolong. Penyebab potensialnya yaitu kurangnya kesadaran akan kebersihan. Perbaikan dilakukan dengan pengawasan lebih ketat dari kepala produksi dan menambahkan SOP dan tata tertib yang mudah dipahami di area produksi dan diikuti oleh seluruh pekerja. Yang ketiga, ukuran tidak sesuai. Penyebab potensialnya yaitu pekerja tidak teliti. Perbaikan dilakukan dengan melakukan pengecekan dan pengawasan oleh kepala produksi terhadap pekerja secara rutin setiap jamnya agar proses berjalan sesuai dengan ketentuan. Untuk yang keempat, saku tidak sesuai. Perbaikan yang dilakukan dengan mengadakan pelatihan kepada pekerja selama 4 jam pada saat tidak produksi dan membuat jalan pelatihan sebulan sekali dan pengawasan selama cara berkala oleh kepala produksi. Yang terakhir, bahan-bahan yang bolong, penyebab potensialnya yaitu pekerja tidak konsentrasi, perbaikan yang dilakukan, pengawasan lebih ketat dari kepala produksi, dan menambahkan SOP, tata tertib yang mudah dipahami di area produksi dan diikuti oleh seluruh pekerja. Usulan perbaikan yang dilakukan yaitu usulan waktu pelatihan dilaksanakan setiap 10 bulan sekali pada saat tidak produksi. Usulan pelatihan ini khususnya bagi pekerja baru yang baru masuk kurang dari setahun berdasarkan hasil diskusi dengan pemilik perusahaan dengan waktu pelatihan yaitu 4 jam pada bagian sewing. Yang kedua yaitu usulan perbaikan dengan menambahkan SOP atau standar operation procedure secara tertulis bertujuan untuk pedoman perusahaan untuk memastikan langkah pekerja berjalan efektif dan memenuhi standar yang telah ditentukan. Perbaikan yang ketiga yaitu perbaikan dilakukan dengan pengawasan secara berkala pada setiap jam pada saat pekerja mulai dirasa tidak fokus saat melakukan pekerjaannya. Upaya perbaikan ini dilakukan bertujuan untuk mengontrol pekerja agar tetap melakukan pekerjaannya dengan fokus dan teliti. Perbaikan yang keempat yaitu urusan pembuat POM perawatan dan juga
part yang sudah rusak sesuai jadwal. Perawatan dan pengecekan secara berkala setiap seminggu sekali dengan cara mengisi form agar kerusakan dapat terkontrol, dan langkah yang harus dilakukan perusahaan yaitu melakukan pengecekan kondisi mesin sampai dengan kelengkapan komponen lainnya. Kesimpulan dari penelitian ini yaitu berdasarkan hasil identifikasi menggunakan metode FTA menunjukkan akar penyebab terjadinya kecacatan pada produk celana di merek garment bisa diakibatkan oleh beberapa faktor yaitu manusia, mesin, lingkungan, dan material. Berdasarkan hasil perhitungan FMEA, perbaikan difokuskan pada yang memiliki nilai RPM tertinggi sebagai upaya mengurangi terjadinya kegagalan. Adapun uraian perbaikan tersebut yaitu mengadakan pelatihan secara berkala, pengawasan lebih ketat dari produksi, perbaikan SOP secara tertulis agar mudah dipahami, dan yang terakhir usulan perawatan mesin dan part sesuai jadwal. Adapun saran untuk perusahaan, yaitu perusahaan harus memberikan pengawasan kepada pekerja dan melakukan pekerjaannya lebih fokus dan terarah, serta mengadakan pelatihan secara rutin terutama kepada pekerja baru guna untuk meningkatkan keterampilan yang ada pada masing-masing pekerja dan juga menambahkan secara tertulis merupakan standar yang digunakan sebagai pedoman dalam perusahaan untuk memastikan tujuannya. Yang kedua, upaya pengendalian kualitas yang ada di perusahaan harus dilakukan secara terus-menerus guna untuk meningkatkan kualitas produk yang dihasilkan. Sekian presentasi dari saya. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.